500 buku untuk 2024 adalah proyek gila yang mana gue akan merangkum 500 buku selama 2024 untuk mematahkan asumsi bahwa Gen Z itu nggak suka baca buku. Selamat datang semuanya, kita saat ini sudah ada di buku ketiga dari 500 buku untuk 2024. Terima kasih untuk yang udah meluangkan waktu menonton video ini. Dengan kalian menonton video ini, artinya kalian juga punya keinginan yang sama kayak gue untuk punya kebiasaan produktif dalam hal menambah ilmu melalui buku. Oke, buku ketiga dari 500 buku untuk 2024 kali ini adalah buku dengan judul The Parenting Map by Shefali Tsabary, PhD. Hubungan jangka panjang orang tua dimulai dari complete reliance atau tergantungan penuh, menjadi absolute self-sufficient atau mandiri sepenuhnya. Human first, parent second. Menjadi orang tua yang sempurna adalah keinginan setiap orang tua, namun kesalahan tidak dapat dihindarkan. Malah kesalahan terbesar justru bisa saja terjadi kepada anak sendiri. Namun membuat kesalahan tidak menjamin kualitas seorang orang tua secara keseluruhan. Anak akan sadar juga bahwa orang tua mereka juga hanyalah seorang manusia. Sangat penting untuk tetap menjadi manusia ketika menjadi orang tua. Orang tua juga harus menerima bahwa mereka tetap dalam proses belajar tentang kehidupan sekalipun proses dalam membesarkan anak adalah hal yang sulit. Hal ini juga berarti bahwa orang tua harus memahami bahwa anak tidak selalu bisa sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, disitulah kesulitannya dalam buku ini dijelaskan seperti itu gitu. Ketimbang mengontrol emosi, perasaan, dan hasrat anak, orang tua sebaiknya menata respon mereka terhadap hal-hal tersebut. Karena anak akan belajar paling banyak bukan dari apa yang orang tua mereka katakan, tapi dari apa yang mereka contohkan. Ada juga yang bilang kalau anak tuh sulit untuk dibilangin. Anak itu mungkin gagal kalau kita bilangin, tapi mereka tidak akan gagal dalam mencontoh kita gitu loh. Sikap anak sebetulnya akan merefleksikan masalah pribadi, ketakutan, dan mental blok orang tuanya. Coba tanyakan 3 hal ini kepada diri kita sebagai orang tua. Gue belum jadi orang tua sih, tapi coba kalau kalian jadi orang tua, coba tanya 3 pertanyaan ini gitu. Kenapa gue malu jika anak gue tantrum di depan umum? Mana yang lebih penting? Perasaan anak gue atau pendapat orang lain yang tidak gue kenal? Apakah gue akan tega membuat anak gue jadi pendiam dan submisif hanya demi kenyamanan gue? Jawaban dari ketiga pertanyaan ini mungkin tidak nyaman untuk orang tua. Dengan menjawab dengan jujur akan melepaskan diri dari tekanan emosional sebagai orang tua yang juga seorang manusia. Shefali Tsabary PhD menuliskan, "It is only when I can reclaim my own authenticity that I can hope to honor yours." Nah, poin penting lain dalam buku ini adalah they will figure it out their own. Orang tua biasanya akan mengalami rescuer complex atau savior complex. Coba perhatikan hal-hal berikut. Kamu pasti yakin kalau anakmu bisa sesuai ekspektasimu. Kamu akan merasa kecewa dan tersinggung jika mereka bersikap sebaliknya. Kamu memiliki ekspektasi yang tidak masuk akal untuk anakmu yang kamu pikir akan membuat mereka bersyukur seumur hidupnya dengan cara kamu membesarkan mereka. Jika poin tadi ada dalam benak para orang tua, sadari hal berikut untuk menghindari toxic over control yang ditimbulkan dari pikiran-pikiran tadi. Gak ada orang tua yang bisa mengakui kalau mereka lah pencipta dari anak mereka sendiri. Punya anak bukanlah kegiatan yang tidak mementingkan diri sendiri sepenuhnya. Memiliki anak merupakan bagian dari kehidupan, tujuan, dan juga nilai diri. Rescuer kompleks atau savior kompleks adalah halangan dalam tujuan parenting sesungguhnya. Hal ini berarti mungkin orang tua harus setuju kepada keputusan anak yang tidak mereka inginkan. Mungkin orang tua harus membiarkan anak belajar bergantung kepada dirinya sendiri dan sebagai orang tualah pihak pertama yang bisa mengajari anak tentang kemampuan ini. Fase utama perkembangan anak dikategorikan sebagai berikut. Terrible twos atau sekitar anak usia 2 tahunan, terrible threes sekitar anak 3 tahunan, 7 tahun, 10 tahun, dan juga masa pubertas. Daripada menunjukkan kekuatan dan dominasi, cobalah untuk lebih sejajar dan mendukung anak karena mereka sedang melewati fase dalam hidup mereka, seperti yang dituliskan tadi dalam buku ini gitu. Awalnya mereka harus menyadari bahwa mereka memiliki tubuh sendiri dibanding tubuh orang tua mereka. Kamu punya tangan kan? Coba ambil sendiri barangnya. Kamu punya kaki kan? Coba kamu ke dapur ambil sendiri gelasnya. Sehingga kepada fase di mana mereka mulai menyadari tentang independensi, keinginan, dan pengambilan keputusan yang mandiri untuk hidup mereka. Jika sebagai orang tua merasa sedih karena anak remaja jarang punya waktu untuk mereka,
Sadarilah bahwa anak remaja juga sedang berusaha mengenali dirinya sendiri untuk masa depannya. Nah, buku ini punya tips supaya nggak jadi orang tua yang over control, yaitu dengan menjadi mindful parent. Nah, tipsnya adalah jangan melakukan micromanage kepada anak dan biarkan mereka lebih bebas untuk memilih. Jangan selalu memberikan ready-made answer, tapi coba tunjukkan jalan kepada penyelesaian masalah dan biarkan mereka yang coba untuk menyelesaikannya. Jangan sering-sering menasihati anak, tapi pastikan saja bahwa sebagai orang tua akan selalu siap mendukung dan memberi nasihat jika dibutuhkan. Bukan dengan memaksa ya. Orang tua sering melabeli anak seperti anak pemalas, bodoh, tidak punya hobi, main terus, bahkan pintar, berbakat, dan pujian lainnya. Tanpa disadari label tunggal semacam ini akan membentuk pemahaman yang salah dalam diri anak. Mereka bisa saja minder atau bahkan kelewat percaya diri. Hal ini akan memicu fixed mindset pada anak. Dan itu akan menghambat perkembangan mereka dan merasa bahwa bahwa diri mereka sudah sempurna atau bahkan diri mereka tidak pantas untuk apapun. Nah, bahaya dari labeling anak sebagai berikut. Membuat orang tua memperlakukan anak dengan buruk, membuat anak merasa bersalah atas dirinya, dan mengajarkan anak untuk mengevaluasi atau menstigmatisasi segala hal dalam dunia ini hanya dari satu sisi saja. Tiga hal ini bisa memicu anak untuk membuat konflik, membuli orang lain, dan bahkan dirinya sendiri yang berada dalam masalah dan dibuli oleh orang lain. Nah, salah satu tipsnya adalah dengan connect, not correct. Orang tua yang melabeli anak biasanya menggunakan kebutuhan ego mereka terhadap ekspektasi anaknya. Jika anak mendapat nilai jelek di sekolah, orang tua kecewa. Bukan hanya karena menganggap anak mereka kurang belajar, tapi juga membuat si orang tua merasa mereka gagal sebagai orang tua. Untuk mencegah rasa malu ini, kebanyakan orang tua menyalahkan anak mereka demi menjaga ego mereka sendiri tetap terjaga. Sebaliknya, jika anak bersikap dan mencapai apa yang ego orang tuanya inginkan, mereka baru disebut anak baik, juga anak pintar. Jika sebaliknya, mereka akan dilabeli anak yang merepotkan. Jangan memprioritaskan kenyamananmu sebagai orang tua di atas kesempatan anak untuk mengeksplorasi kehidupan dan belajar dari kesalahan. Percaya kepada kemampuan anak untuk mengoreksi diri dan bertumbuh dari sana. Oke, itu dia akhir dari pembahasan kita kali ini. Silakan di-subscribe, like, dan dislike juga nggak apa-apa. Kita ketemu di buku keempat dari 500 buku untuk 2024. Gue Ilyas Vanwinata pamit, with a book we are linked together.